Karena penting sekali ganti password. Ketika nanti 91 juta data akun ini berhasil di-crack passwordnya, artinya apa? Artinya password kita ini juga ikut terbuka. Nah, ketika orang jahat nih bisa melihat ada alamat email, nama lengkap, tanggal lahir, kemudian ada password, nah itu bisa digunakan untuk melakukan take over akun kita. Nah, sedangkan kalau layanan e-commerce itu kadang-kadang kita punya akun yang ada uangnya gitu, misalkan kita punya dikonekkan dengan dompet digital gitu kan, sehingga kita bisa melakukan pembayaran langsung dari platform e-commerce tersebut. Nah, ini menurut saya harus diwaspadai ya, kita gantilah passwordnya gitu. Apalagi kalau misalkan kita memiliki banyak akun di beberapa platform e-commerce gitu, dengan akunnya itu passwordnya sama semua. Wah, ini bahaya. Kenapa? Karena password kita yang tercuri itu bisa digunakan untuk masuk ke dalam akun kita yang lain. Contohnya misalkan bisa buat masuk ke Instagram, bisa masuk ke Bukalapak, bisa masuk ke Shopee, bisa masuk kemana aja, bisa masuk ke email kita gitu. Karena di Indonesia ini kan rata-rata memang masyarakatnya ini husnuzon. Artinya berprasangka baik sama satu orang. Password berarti ya, Pratama. Mau nyuri akun saya gitu kan. Iya. Tapi kan bukan begitu. Orang itu senang banget mau nyuri akun kita gitu. Orang senang banget memanfaatkan kita. Kita ini semuanya menjadi target di dunia maya ini gitu. Nah, masalahnya kita sadar nggak untuk mengamankan itu. Baik. Gitu Mbak Widya. Pak Pratama, ini tadi kan sudah dijelaskan begitu ya. Nah, beberapa hari lalu juga pihak Tokopedia sudah meminta kepada pelanggannya untuk segera mengganti password. Itu pun disadari begitu oleh masyarakat 2-3 hari setelahnya mungkin ya, meskipun ada yang langsung mengganti passwordnya. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan mengganti password yang tadi Bapak sampaikan, dalam hal ini juga ada OTP begitu ya Pak, one time password, apakah proteksi ini sudah cukup aman begitu untuk melindungi data kita? Begini, kalau secara standar memang harusnya cukup aman ya gitu, karena kita membuat password yang kuat, kemudian kita mengaktifkan two-factor authentication. Two-factor authentication itu artinya setiap kita login membutuhkan data tambahan, yaitu kode OTP yang kita masukkan ketika kita mau login ke akun kita. Ya, jadi masalah adalah ketika ada hacker yang berhasil masuk ke dalam sistemnya langsung Tokopedia ini gitu. Yang kemarin baru terjadi ini udah contoh nyata. Ternyata yang di-encrypt, yang diamankan oleh Tokopedia itu hanya passwordnya saja. Sedangkan data-data yang lain tidak diamankan. Contohnya misalkan data nama gitu, nama lengkap di situ bisa kita baca. Nomor handphone bisa kita baca, tanggal lahir bisa kita baca, alamat email bisa kita baca gitu. Harusnya kan nggak kayak gitu. Kalau memang niat mau mengamankan secara total, ya di-encrypt lah semuanya. Apa susahnya? Bisa nge-encrypt satu, pasti bisa nge-encrypt semuanya dong. Gitu. Nah, kenapa nggak diamankan? Berarti kan artinya apa? Kesadaran keamanan tim IT-nya Bukalapak ini kan masih kurang berarti. Baik. Begitu. Baik. Sekarang kalau saya bicara mengenai kemarin datanya passwordnya bisa dibongkar oleh Tokopedia. Perta saya sudah bisa masuk nih, passwordnya sudah kebuka gitu. Nah, kedepannya nih apa yang bisa dilakukan oleh Tokopedia dengan kondisi seperti sekarang 91 juta akun ini bisa ada di tangan peretas begitu ya, meskipun hanya password tadi yang dibongkar. Apa yang bisa dilakukan oleh Tokopedia dengan kondisi seperti ini, Pak Pratama? Nah, ini kan 91 juta ini kan jumlah yang sangat banyak sekali nih, Mbak. Gitu. Nggak bisa si Tokopedia hanya memberikan rilis kepada media gitu bahwa ya ada kemungkinan peretasan, tolong ganti password. Ya mana bisa kayak gitu? Emang semua orang baca media kan enggak? Emang semua orang baca berita online kan enggak? Ya Tokopedia harus memberikan istilahnya himbauan langsung lah kepada para penggunanya lah gitu. Di WA karena mereka punya nomor WA kita tuh. Kalau kita kode OTP juga pakai WA juga tuh, di WA gitu, atau dikirimin SMS gitu, sehingga semua pengguna Tokopedia ini mendapatkan informasi yang sama. Nah, sekarang kan enggak ini gitu. Saya aja juga pengguna Tokopedia gitu, cuma saya belum dapat ini himbauan dari Tokopedia untuk mengganti password langsung ke akun kita ya, belum ada itu gitu. Nah, ini kan harus dilakukan oleh Tokopedia berulang-ulang sehingga seluruh penggunanya bisa dengan sadar mengganti passwordnya masing-masing. Yang kedua adalah mereka juga harus mulai mengamankan secara maksimal sistemnya gitu.
Ini kan jadi masalah setelah kayak gini. Akhirnya menyalahkan apa? Oh ya ini menyalahkan hackers ya, enggak dong. Hackers nggak salah, memang hackers salah. Memang ya dia emang salah gitu. Tapi yang lebih salah itu adalah kenapa kok si Tokopedia ini tidak mengamankan sistem dengan maksimal? Kalau sistemnya aman kan nggak bisa masuk si hackers ini gitu. Berarti ada yang kurang di situ kan gitu. Ini masih beruntung aja di Indonesia belum disahkan undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Sehingga mungkin Tokopedia masih bisa santai-santai. Tapi kalau misalkan nanti di Indonesia ada undang-undang perlindungan data pribadi, seperti di Eropa ada GDPR, itu setiap ada informasi yang bocor minimal bisa $20 juta itu. Gitu. Baik. Ya kan? Pak Pratama, ini juga saya nyambung dulu nih sebentar ke ada beberapa pendengar PRFM yang juga ikut bertanya ini. Pak Pratama, katanya data sekarang itu kan bisa dibilang seperti emas begitu ya, karena yang mahal itu sekarang adalah informasi begitu. Betul. Nah, tadi yang Bapak sampaikan mengenai undang-undang data pribadi harusnya segera selesaikan dengan RUU data pribadi. Apakah ini sudah bisa dijalankan di Indonesia? Ya harusnya bisa, cuma jadi masalah kan DPR kita ini selalu menunda-nunda pengesahannya. Rancangan undang-undang perlindungan data pribadi itu sudah ada sejak 3-4 tahun yang lalu, Mbak. Gitu. Rancangannya sudah ada berarti. Selalu masuk ke prolegnas, program legislasi nasional. Prolegnas itu ya undang-undang diprioritaskan untuk disahkan lah gitu. Tetapi malah nggak disahkan gitu. Padahal ini adalah undang-undang yang melindungi masyarakat Indonesia kalau terjadi hal seperti ini. Artinya tidak diprioritaskan ya? Kenapa? Artinya tidak diprioritaskan dong Pak Pratama? Ya iyalah, mau hanya di mulut aja bilang prioritasnya gitu, tapi kenyataannya enggak. Kalau diprioritaskan dari kemarin-kemarin, karena apa Mbak? Ini benar-benar melindungi masyarakat gitu. Contohnya misalkan Mbak Widya transfer menggunakan M-Banking atau Internet Banking, ternyata transfernya itu berbelok gitu. Harusnya transfer ke A, ditransfer ke B gitu kan, akhirnya duitnya hilang. Ketika lapor ke si pemilik bank, bilang bahwa oh Mbak aplikasinya bukan aplikasi resmi, itu sudah aplikasi yang ada malware-nya sehingga transfernya bisa salah gitu. Yang salah salahkan siapa? Mbak Widya pasti. Kalau ada undang-undang ini yang disalahkan pertama kali adalah pemilik layanan itu. Kenapa kok nggak buat sistem keamanan transaksi yang benar-benar aman sehingga tidak memungkinkan terjadinya fraud gitu. Kenapa tidak menggunakan enkripsi misalnya atau penyandian sehingga ketika ada transaksi itu data yang ditransmisikan itu dalam bentuk terenkrip atau teracak sehingga orang tidak bisa membaca atau mengubahnya. Kan itu harusnya. Iya kan? Kalau sekarang kan enggak. Yang disalahkan selalu customer, selalu masyarakat gitu. Ya emangnya semua masyarakat kita ini ngerti IT apa kan enggak? Iya kan? Kebanyakan user ya. Gitu. Nah, kenapa ini nggak segera diundangkan ya? Pasti ada sesuatu di sana mungkin ya gitu. Untuk melindungi orang-orang yang pemilik layanan besar-besar itu bisa jadi gitu. Padahal ini kan untuk rakyat sebenarnya gitu, Mbak. Baik. Yang penting di sini adalah data pribadi kita gitu ya, Pak Pratama ya. Jadi gini, tadi saya sudah dapatkan 2 poin. Yang pertama, pastikan semua akun itu ganti password. Artinya kita ini sebagai pengguna, sekarang juga melalui PRFM, dihimbau yang masih punya akun di Tokopedia, sebisa mungkin untuk mengganti passwordnya. Lalu yang kedua, wajib gantilah. Wajib ganti ya. Yang kedua adalah sistemnya harus dimaksimalkan. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak Pratama. Apakah Tokopedia ini bisa menjamin? Tadi kan kita sudah berbincang juga. Tidak semua orang bisa baca layanan online, tidak semua orang juga mengikuti perkembangan dan segala macam. Apakah Tokopedia ini bisa menjamin si 91 juta akun ini sudah mengganti passwordnya? Ya nggak bisa lah. Yang tadi saya bilang sosialisasinya gini Mbak, Tokopedia minta maaf aja nggak gitu. Iya. Sampai sekarang. Mengakui diretas saja tidak sepenuhnya begitu ya Pak Pratama ya? Dia aja masih belum terlalu mengakui bahwa dia itu dihack. Padahal jelas-jelas tuh datanya ada gitu. Dan saya salah satu yang punya datanya itu. Gitu. Artinya apa? Kalau saya bisa dapat, artinya banyak orang di dunia ini bisa dapat juga. Gitu. Ya kan? Mau nggak ngakui dari mana lagi? Gitu. Nah sekarang langkah selanjutnya adalah udahlah kalau itu segera lakukan langkah antisipasi. Gitu. Kasih tahu kepada seluruh penggunanya, customernya untuk ganti password. Ya harus ditujukan ke handphonenya atau ke akunnya masing-masing pengguna Tokopedia itu dan harus selalu sering-sering gitu, harus sampai nanti semuanya mengganti passwordnya gitu. Nggak mungkin juga kalau misalkan diganti langsung dari Tokopedia gitu. Oke, passwordnya diacak diganti semua gitu, antar malah penggunanya kebingungan gitu. Oleh karena itu sosialisasi yang berulang-ulang itu penting gitu.
Baik, Pak Pratama, terakhir nih untuk pendengar PR yang dari tadi juga mengikuti perbincangan kita, begitu. Adakah saran yang bisa Bapak sampaikan terkait untuk melindungi data pribadi? Karena sebagaimana tadi juga sudah disampaikan, orang Indonesia ini kan husnuzon ya Pak ya, begitu sudah bikin akun ya sudah gitu, jarang sekali mereview datanya gitu. Bahkan ada beberapa kejadian yang lupa password dan segala macam sehingga mudah sekali untuk ditembus begitu datanya. Adakah yang bisa disampaikan untuk memprotek data pribadi kita, Pak Pratama? Oke, ini perlu dicatat nih. Yang pertama adalah kita bahas tadi, amankan akun dengan mengganti password secara rutin. Kenapa rutin? Karena kalau misalkan seperti ini kebetulan ini hackers yang masuk ke dalam Tokopedia mau mempublikasikan gitu. Ada hackers yang dia nyolong data tapi tidak mempublikasikan dan dijual gitu aja gitu. Nah, kalau misalkan data kita dijual, kalau kita ganti password, suatu saat data kita ini mau di take over sama orang, nggak akan bisa. Kenapa? Karena kita sudah ganti password. Nah, itu pentingnya kita mengganti password secara rutin. Yang kedua adalah kalau bisa jangan menggunakan kartu debit atau kartu kredit langsung ketika kita mau transaksi di e-commerce atau platform e-commerce yang lain gitu. Gunakanlah dompet digital. Kenapa? Karena itu akan melindungi data-data kartu kredit kita atau kartu debit kita tercuri ketika ada kasus seperti Tokopedia seperti ini. Kalau kartu kredit kita datanya tercuri, wah malah lebih bahaya lagi. Itu bisa digunakan untuk belanja, apalagi di black market itu, di dark web itu dengan nama, kemudian nomor kartu kredit dengan 3 nomor di belakang kartu kredit itu udah bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu kalau bisa gunakanlah dompet digital. Kemudian selanjutnya adalah aktifkan verifikasi 2 langkah atau two factor authentication di setiap akun yang kita miliki, tidak hanya di akun e-commerce, di akun WA. Nah, WA itu juga banyak yang di take over sama orang nih. Kenapa? Karena kita tidak mengaktifkan two factor authentication. Nah, itu tolong diaktifkan, ada di setting di akun nanti ada tuh autentikasi 2 faktor itu diaktifkan, sehingga kalau misalkan akun kita diambil alih oleh orang lain itu butuh memasukkan kode PIN yang hanya kita sendiri yang tahu, sehingga dia tidak akan bisa memindahkan akun WA kita ke device-nya si pencuri tadi gitu. Selanjutnya adalah kalau misalkan kita berbelanja gitu di platform e-commerce gitu, ya jangan menggunakan password yang sama untuk setiap platform. Kalau bisa platformnya beda, passwordnya beda-beda. Karena apa? Karena begitu password kita ini tercuri, itu bisa digunakan untuk masuk ke platform e-commerce yang lain. Selanjutnya adalah ini harus hati-hati nih, jangan mengklik link-link yang kita ini nggak ngerti sebenarnya link itu dikirim oleh siapa gitu. Karena link-link itu biasanya isinya adalah phishing. Phishing itu adalah suatu metode yang digunakan untuk membohongi kita supaya kita memasukkan username, password, data-data kita ini ke website yang seolah-olah kelihatan resmi padahal itu adalah website palsu gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah jangan pernah share kode OTP kepada siapapun. Hanya kita dan Tuhan yang boleh tahu. Nggak boleh mau itu ngaku dari orang Bukalapak atau kita punya Kupe, orang ngaku dari Gojek atau dari mana. Jangan percaya, kode OTP itu hanya kita yang mendapat, yang bisa tahu begitu. Bahkan si pembuat aplikasi ataupun adminnya, si pemilik layanan pun nggak akan tahu itu kode OTP kita, sehingga jangan pernah kita men-share kode OTP gitu Mbak. Baik. Untuk tambahannya kalau kita mau belanja di online ya biasakan tanya dulu lah stok barang sebelum dibeli, karena kalau kita beli tahunya tidak ada, nanti kita dikirimkan barang yang beda gitu. Terus lihat reputasi toko. Nah itu secara sosial lah, reputasi toko kita lihat apakah dia bagus apa enggak testimoninya, baru kita bisa transaksi di situ. Baik. Gitu Mbak. Baik, ini 7 langkah yang sangat bermanfaat untuk pendengar PR, terutama di masa-masa sekarang di mana transaksi mayoritas dilakukan secara online ya, Pak Pratama. Betul. Baik, terima kasih banyak ini informasinya dan sore hari ini sudah berbagi dengan PRFM. Semoga yang disampaikan ini bisa diikuti oleh pendengar PRFM dan bisa membantu memprotek akun pribadinya. Selamat sore. Amin. Pak Pratama. Selamat sore Mbak Widya, selamat sore para pendengar Pikiran Rakyat. Baik. Ya, perbincangan saya dengan Pak Pratama ini dari pakar keamanan cyber dari Communication and Information System Security Research Center
Ya, perbincangan yang cukup menarik ya, dan ada beberapa poin yang ini bisa Anda lakukan sekarang, terutama apabila Anda memiliki akun di marketplace semacam Tokopedia dan juga Bukalapak. Yang pertama, ini saya review kembali. Amankan akun secara rutin, artinya Anda ganti password begitu secara berkala. Yang kedua, jangan gunakan kartu kredit langsung, gunakan saja dompet digital, karena apabila Anda menggunakan kartu kredit langsung, ini data dan nomornya bisa dibobol begitu oleh peretas ya. Aktifkan verifikasi 2 faktor, ini ada di setting begitu. Yang keempat, kalau belanja itu jangan menggunakan password yang sama. Dalam hal ini, apabila Anda menggunakan beberapa platform, artinya beda platform, beda password. Lalu jangan sembarangan klik apapun itu ya, karena bisa jadi itu adalah link palsu yang akan mengakses data pribadi Anda. Yang berikutnya, jangan share kode OTP pada siapapun. Ini yang sangat penting ya, jangan pernah men-share kode OTP pada siapapun. Dan apabila akan bertransaksi, ini pastikan Anda berbelanja di toko-toko atau di portal begitu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, 7 poin ini semoga bisa Anda lakukan ya di tengah pemberitaan 91 juta akun dari Tokopedia ini berhasil diretas kemarin. Sekali lagi untuk Anda yang memiliki akun di marketplace, segera ganti password Anda sekarang.